ada satu mobil masuk disambut oleh Baik, Bapak Presiden. pemirsa kita saksikan Presiden Joko Widodo tiba di lokasi selanjutnya dari kunjungan keduanya di Cianjur, Jawa Barat pasca gempa yang mengguncang wilayah ini pada hari Senin lalu. Sebelumnya Presiden sudah mengunjungi salah satu lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat pada hari Selasa dan kemudian hari ini kembali mengunjungi sejumlah lokasi, ada 4 lokasi dan salah satunya adalah RSUD Sayang. Ada rekan kami Yudi Handoyo yang akan memantau jalannya agenda Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang ini. Yudi. Baik, Alfat, seperti pertanyaan Anda tadi, mengapa RSUD Sayang Cianjur ini menjadi tujuan utama pejabat tinggi, salah satu Presiden RI yang saat ini Anda lihat di layar kaca, pemirsa. Presiden RI bersama dengan sejumlah jajaran menteri seperti Pak Basuki, kemudian Pak Prabowo, dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya datang meninjau langsung bangunan-bangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur yang memang sangat berbahaya ya, sehingga pasien pun harus dirawat di luar. Ini adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah masuk perlahan-lahan. Beliau menoleh ke sebelah kiri terlebih dahulu karena di sini juga ada posko pengungsian lainnya. Ada 24 pengungsi yang hingga saat ini masih tercatat, pemirsa, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat. Sebenarnya sebelumnya totalnya adalah 628 pasien pengungsi dan yang sisanya dirujuk menuju ke rumah sakit lainnya, pemirsa. 312 dirujuk ke rumah sakit di Sukabumi dan Bandung, dan saat ini yang dilihat oleh Presiden Joko Widodo bersama rombongan ini melihat 24 pasien lain yang memang harus mendapatkan perawatan intensif, terdiri dari lansia, anak-anak, ibu hamil, dan juga ada seorang anak yang bernama Aska ya di titik rumah sakit inilah yang berhasil diselamatkan ketika ia sudah terjebak di dalam bangunan yang runtuh, pemirsa. Dan ini adalah langkah pertama Presiden Jokowi pada saat memasuki di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Beliau langsung mendatangi sejumlah pengungsi yang masih menderita rasa sakit dengan luka-luka berat seperti luka di kepala, kemudian luka di perut, patah kaki dan tangan akibat reruntuhan bangunan-bangunan tempat tinggal mereka di beberapa wilayah seperti di Cijedil, Kecamatan Cugenang, kemudian di Desa Gasol, kemudian di beberapa titik lain seperti Pandanwangi, dan di wilayah lain di Cianjur yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada Senin lalu, pemirsa. Ya, kalau kita saksikan Presiden Joko Widodo bersama rombongan ini berhenti sejenak di salah satu pasien. Sepertinya Presiden mengajak berbincang. Kami media tidak bisa mendekat terlalu jauh, diberikan batas untuk mengakses dari kegiatan Presiden di rumah sakit ini, pemirsa, karena memang harus mempertimbangkan dari kondisi pasien yang mengungsi di sini dan interaksinya bersama dengan Presiden yang tiba di RSUD Sayang Cianjur, pemirsa. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, Presiden masih berbincang dengan salah satu pasien. Secara perlahan, satu demi satu menanyakan keluhannya, kemudian kondisinya dan kebutuhannya sejauh ini begitu dengan pasien yang ada di sana. Saya lihat dari jauh ya, Presiden dan rombongan masih belum beranjak dari satu titik posko tenda, pemirsa. Sebelumnya di sini masih sangat terbatas ya, apalagi ketika hari pertama tenda-tenda seperti ini belum dibangun. Ada Ibu Menteri, Ibu Risma juga ternyata yang bergabung bersama rombongan, pemirsa. Ya, kembali saya ulangi, pemirsa, di RSUD Sayang Cianjur ini sebelumnya pada hari pertama di hari Senin belum terbangun tenda-tenda seperti ini, dan ratusan pengungsi yang berjumlah 628 pasien ya pada saat itu hari pertama, kedua, dan ketiga berkumpul di pekarangan halaman parkir di RSUD Sayang Cianjur.
bersama dengan pasien lain yang dari dalam rumah sakit dibawa keluar karena di dalam bangunan rumah sakit pun mengalami kerusakan dan sangat dikhawatirkan akan berpengaruh tidak baik kepada pasien. Kita lihat Presiden Joko Widodo di sana mulai keluar dari titik lokasi pengungsian, maksud saya dari titik posko perawatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, pemirsa, dan ia kembali berhenti. Nampak ada Pak Prabowo juga yang mendampingi. Ya, Presiden kembali mengajak berbincang kepada salah satu pasien. Dari jauh kami saksikan, pemirsa, sempat terhalang oleh beberapa petugas di sana. Ya, Presiden juga kita lihat nampaknya menanyakan kondisi pasien pengungsi kepada tim medis, ya, tenaga medis di sana. Ya, ada sentuhan dan juga komunikasi. Nampaknya Presiden melihat kebutuhan pangan dan kebutuhan obatan. Apakah cukup begitu? Ada satu plastik, ya, yang diperiksa oleh Presiden di sana. Baik. Baik, Pak. Ya, Pas Pamres menyatakan doorstop akan dilakukan terakhir setelah Presiden melakukan kunjungan. Ada perbincangan Presiden bersama Ibu Risma dan sepertinya dari Kepala BMKG juga ada di sana, ya. Ya, Presiden sudah meninggalkan posko pasien, perawatan pasien di RSUD Sayang Cianjur. Ya, ini dia yang menjawab pertanyaan Anda, Alfa, tadi mengapa datang ke sini bersama Pak Basuki. Presiden juga melihat kondisi gedung-gedung di rumah sakit ini yang memang kalau dari luar nampak tidak ada kerusakan, tapi ternyata retakan-retakan ini sangat berbahaya sekali dan rentan, apalagi gempa susulan beberapa kali terjadi. Ada perbincangan Presiden untuk menanyakan bagaimana kondisi sejauh ini setelah gempa susulan ini terjadi, pemirsa, apakah ada retakan yang bertambah dan apakah seluruh pasien di dalam benar-benar sudah dikeluarkan dan kebutuhan dari pasiennya seperti apa. Baik, pemirsa di rumah, Presiden Joko Widodo masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur di Pavilion Flamboyan kelas B Cianjur. Saat ini beliau menuju ke titik tenda kedua di pelataran halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur di areal pintu utama. Setelah ia sebelumnya datang di tenda perawatan pasien pengungsi sebelumnya begitu. Nah, sayang sekali di sini kami terbatas jarak pandangnya, pemirsa. Tapi kalau kita lihat Presiden saat ini mengecek satu demi satu kebutuhan para pasien. Ya, ada beberapa bantuan yang masuk, pemirsa. Kita saksikan bahan pangan sepertinya dan juga kebutuhan pokok mereka seperti logistik untuk istirahat yang sudah masuk bersamaan setelah Presiden melakukan pengecekan terhadap pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur setelah peristiwa gempa terjadi. Sementara ini kita lihat kegiatan Presiden melalui layar kaca Anda, pemirsa. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Alfat di studio. Iya, Yudi, tadi Anda katakan Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat, tapi yang menjadi pertanyaan saya tidak melihat adanya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang pada hari Selasa lalu mendampingi Presiden Joko Widodo pada saat ke Cianjur, tapi hari ini sepertinya tidak terlihat. Apakah Anda melihat yang bersangkutan? Baik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah beberapa kali mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur ini. Sementara ini adalah kunjungan pertama dari Presiden RI di rumah sakit ini, pemirsa. Betul, Alfat, saya belum melihat keberadaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Tapi informasi yang kami dapatkan sebelumnya, beliau juga tengah melakukan pengecekan di beberapa titik lokasi, baik di tempat-tempat peristiwa gempa memberikan dampak yang besar, seperti tadi saya sebutkan di Desa Cijendil, kemudian di Gasol Kidul di wilayah Kecamatan Cugenang begitu. Dan mungkin itu yang membuat belum terlihatnya keberadaan dari Gubernur Jawa Barat mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini sejauh ini kami melihat memang Presiden datang di RSUD Sayang Cianjur ini bersama jajaran menterinya, dan beliau belum didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alfat. Ya, informasi yang kami dapatkan juga memang Ridwan Kamil sedang menerima tamu dengan agenda lain begitu, dan diwakili oleh UU Rusnul Hulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat di sana untuk mendampingi Presiden Joko Widodo. Dari agenda yang disebarkan ke pihak media, sampai pukul berapa Presiden Joko Widodo akan berada di lokasi ini, Yudi? Kalau jadwalnya sendiri sedikit fleksibel ya Alfat ya, karena kami sendiri mendapatkan informasi kunjungan Presiden ini seharusnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini di Bojong Herang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Karena sebelumnya dijadwalkan beliau harus lebih dahulu ke Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, untuk meninjau pengungsian masyarakat korban terdampak gempa. Setelah tadi rekan-rekan kita juga sudah mengambil wawancara dengan Bapak Presiden yang ada di titik Jalan Raya Cugenang. Tapi ternyata saat ini beliau langsung menuju ke rumah sakit ini. Apakah ada perubahan agenda atau seperti apa begitu? Tapi yang jelas kami akan terus memantaunya. Ya, Presiden kembali keluar, Alfat dan juga pemirsa, setelah meninjau 2 posko ataupun 2 tenda pasien yang dirawat, pemirsa, 24 pasien yang dalam kondisi luka berat. Mohon maaf Bang, kabelnya Bang. Sorry. Ya, kami masih diberikan batas oleh Pas Pamres, pemirsa, karena saat ini Presiden Joko Widodo sudah mendekat ke arah wartawan. Baik, Pak Presiden hari ini seperti apa Pak? Baik Pak Presiden, hari ini kunjungannya kemana aja Pak? Ya, yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian ya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Ya. Pak, izin Pak, posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi Pak, tidak hanya di satu titik saja. Gimana? Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan. Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan, tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Moga-moga nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya gempanya sudah agak mereda. Ya. Pak, evakuasi juga sangat menyulitkan Pak, karena tekanan juga cenderung bahaya. Iya. Tadi juga karena kenapa nggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahuluan hujan juga berbahaya, tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai. Ya, makasih.
Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, dua pertanyaan yang dijawab oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni mengenai tinjauan. Ya, itu dia ya Alfat ya, tinjauan yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk melihat situasi sebenarnya dari di wilayah Cianjur, di pengungsian. Dia melihat ternyata memang ia membenarkan posko-posko pengungsian yang begitu banyak dan wilayah yang begitu berjauhan ini menyulitkan distribusi bantuan. Sementara itu untuk evakuasi pun menjadi catatan yang dilihat oleh Presiden karena tanah yang rentan begitu akibat cuaca hujan serta gempa susulan ini juga sangat membahayakan. Dan ia juga terus berkoordinasi dengan tim SAR dan tim gabungan untuk melihat evakuasi ini kapan akan bisa kembali dilanjutkan dengan kondisi yang aman. Satu hal solusi yang diperintahkan oleh Presiden adalah menggunakan helikopter untuk meninjau lokasi-lokasi aman untuk melakukan evakuasi dan juga melihat titik reruntuhan agar bisa efektivitas mencari korban. Demikian dua hal utama yang diprioritaskan dilihat Presiden sejauh ini adalah evakuasi serta pendistribusian bantuan kepada posko-posko yang banyak di wilayah Kabupaten Cianjur. Kita kembalikan ke studio. Baik, Yudi Handoyo mengabarkan langsung dari RSUD Sayang di kawasan Cianjur. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa lokasi lainnya. Di antaranya adalah Kampung Munjul di Desa Gasol yang menjadi salah satu lokasi terparah lainnya. Kalau Anda memiliki informasi mengenai di Desa Gasol ini, mungkin Anda sempat berada di sana ya kalau tidak salah ya beberapa hari yang lalu. Situasinya hingga sejauh ini seperti apa, Yudi? Mungkin Anda memiliki informasi terbaru dari sana. Ya, saya ceritakan yang saya alami, Alfat dan pemirsa, seperti ketika kami jalan menuju ke Desa Gasol, kemudian ke Cugenang, kemudian ada juga di Cilaku dan beberapa titik lainnya, bahkan di Pandanwangi, Nagrak begitu. Ini banyak bangunan-bangunan yang rusak, sehingga warga yang ada di sana juga membangun posko-posko pengungsian sementara, Alfat. Ini yang tadi dilihat oleh Presiden Jokowi agak menyulitkan. Ditambah lagi dengan jalan yang sangat kecil, pendistribusian ini menjadi sangat menyulitkan. Jalan kecil ini juga dipenuhi oleh kendaraan bermotor, kendaraan mobil, baik dari keluarga yang ingin melihat kondisi keluarganya yang ada di titik-titik rawan, maksud kami di titik-titik peristiwa gempa terjadi, dan juga dari pihak petugas gabungan yang ingin menyalurkan bantuan. Sementara itu di rumah yang rusak, bangunan yang roboh, ini kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti ada di Gasol Kidul ya, atau Gasol 3 di Kecamatan Cugenang, rumah 3 lantai yang ambruk begitu saja pada saat sedang dibangun oleh 7 orang tukang, di mana 6 diantaranya sudah ditemukan dan satunya saat itu juga dilakukan proses evakuasi yang memakan waktu sangat lama sekali, hingga 2 jam kalau saya lihat dari awal proses evakuasi antara Basarnas dan BPBD, BNPB dan tim lainnya, kepolisian, TNI menggunakan bor mesin, kemudian gergaji untuk membuat lubang begitu ya dari atas atap tersebut agar bisa menarik korban yang ada di bawah. Dan pencarian ini juga harus berhati-hati karena ketika diangkat bangunan tersebut bisa jadi bangunan lainnya rapuh dan menimpa kalau tidak berhati-hati, jadi sangat beresiko. Itu kalau untuk melakukan evakuasi dari bangunan-bangunan yang runtuh, sangat menyulitkan. Ditambah lagi melakukan evakuasi di tanah longsor seperti yang terjadi di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, tepatnya yang saya kabarkan kemarin di dekat warung sate Sinta. Di sana juga longsoran mengakibatkan satu deretan warung kopi yang cukup besar, dan saya sempat melihat di Google Maps ya pemirsa ya, di sana ternyata sebelumnya adalah salah satu yang banyak sekali kendaraan-kendaraan parkir di sana untuk meminum kopi begitu, dan semuanya habis rata akibat longsoran, Alfat. Ya, baik, jadi kita akan pernyataan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Terima kasih Pak. Terima kasih sama TNI, sama Polri, sama dokter, sama perawat, sama semua unsur yang rela. Inilah untuk royong, inilah Indonesia ya.
saudara kita ada yang musibah kita semua. Baik, Yudi. Ya. Baik. Ya. Baik, Alfat. Ya, Yudi bisa mendengar suara saya ya? Tadi kita dengarkan juga pernyataan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jajaran TNI siap untuk membantu proses evakuasi dan membangun kembali restrukturisasi dan juga rehabilitasi perumahan warga yang terdampak gempa. Tadi Anda katakan di Desa Gasol evakuasi berjalan cukup dramatis karena berbahaya, juga membahayakan bagi mereka yang mungkin masih hidup tapi terjebak di dalam reruntuhan. Kalau tadi juga dikatakan bahwa pengungsian tersebar begitu banyak, sempat juga viral di media sosial. Pengiriman bantuan ini ada yang dicegat-cegat di jalan begitu. Sepengetahuan Anda ketika Anda berkeliling di sana, apakah Anda melihat hal-hal seperti itu? Ya, Alfat dan pemirsa, kalau saya pribadi belum mengalami ketika kami bertugas berbarengan dengan mobil yang membawa logistik bantuan dicegat secara langsung. Kami sudah mencoba menelusuri di areal Desa Gasol, kemudian Cijedil, Cugenang, belum mengalami kalau kami sendiri pribadi. Tapi jika melihat titik posko-posko yang ada tersebar begitu meluas, dan posko ini kan juga punya banyak orang yang isinya anak kecil, lansia, wanita, kebutuhan air minum yang juga terhambat, kemudian bahan pakan yang berkurang. Sementara dari atas, ya di titik Cijedil, kemudian di Pandanwangi, Nagrak dan sekitarnya begitu, itu karena akses ke bawahnya sempit, logistik disalurkan begitu lama, Alfat. Jadi mungkin saja hal itu bisa terjadi, mereka harus menggunakan motor turun ke bawah untuk menyambut atau meminta logistik bantuan untuk dibawa ke atas kembali. Karena di sana, kalau saya bilang ya, ini semoga saja pemerintah kita melihat secara langsung, masih banyak sekali posko-posko pengungsian yang masih belum terjamah ataupun terpantau dengan lengkap, padahal mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan. Kalau bantuan sudah disalurkan dalam 1 hari begitu, nah ini kan berapa lama, baik misalkan pampers untuk bayi. Nah ini kan juga untuk hari keduanya seperti apa, untuk berapa orang. Nah itu yang membuat mungkin, kalau kita bilang mungkin oknum ya, kalau memang ada mencoba untuk mengambil logistik secara langsung meskipun dengan agak terpaksa. Tapi sejauh ini sekali lagi Alfat, saya informasikan kami belum mengalami melihat secara langsung ada pihak-pihak oknum yang mengambil secara paksa untuk bantuan logistik, Alfat. Yudi, nanti kami akan berbincang lagi dengan Anda ya, karena kami jeda dulu sejenak. Nanti kita akan bahas mengenai wawancara Anda bersama dengan sejumlah warga yang mencari keluarganya kemarin yang sempat juga kita tayangkan secara langsung. Nanti kita akan kembali saat lagi dengan informasi tersebut. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.